warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala awqata Ramadan ala ghairihi minal azman wa anzala fihi al-Qur'an hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان يخص رمضان بما لم يخص به غيره من صلاة وتلاوة وصدقة وبر وإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwasanya pada malam hari ini kita sudah sampai di malam yang ke-19 dari bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki fase yang ketiga dari bulan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Rasulullah membagi satu bulan Ramadan ini menjadi 3 fase. Yang pertama, 10 pertama itu adalah disebut dengan 10 hari yang dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di pertengahannya wa awsatuhu maghfirah, di pertengahannya penuhi dengan maghfirah dari Allah. Dan yang 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir adalah itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Apa yang dimaksud dengan dibebaskan dari neraka? Maksudnya tidak akan masuk neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang konsisten, istiqomah, tetap beribadah, bahkan menambah ibadah dengan amalan-amalan yang lebih banyak lagi di akhir, di penghujung bulan Ramadan. Bukan sebaliknya. Sebagian orang bukannya semakin bersemangat beribadah, justru malah semakin malas. Coba di awal kita hitung berapa sok, sekarang sudah semakin maju atau semakin mundur? Makin maju sahutnya, semakin mundur semangatnya. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberi taufik oleh Allah yang ada di sini. Insya Allah keberkahannya bisa yang pada keluarganya nantinya, sehingga di 10 malam terakhir nanti kita kembali lagi untuk mengisi masjid ini untuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi disampaikan bahwasanya malam-malam terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini adalah malam yang istimewa, diistimewakan oleh Rasulullah, diberi keistimewaan oleh Allah. Di antara buktinya apa? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman wal fajr wa layalin 'ashr, demi fajar, demi 10 malam. Apa itu 10 malam yang dijadikan sumpah atau qasam dalam ayat ini? Yaitu sebagai ulama tafsir menafsirkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Disebutkan oleh para ulama tafsir kalau ada dalam Al-Quran qasam atau sumpah dengan makhluk, itu hanya boleh bagi Allah. Kalau bagi kita makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Kalau kita bersumpah harus wallahi, demi Allah, ya. Waktu demilah demi kuasa Allah, sifat Allah. Tidak boleh dengan makhluk. Adapun bagi Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan pada kita bahwasanya itu adalah memiliki keistimewaan dan kemuliaan dari Allah. Di antaranya 10 malam ini adalah yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memuliakan, mengistimewakan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan ini.
Dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini dirahasiakan apakah 21, 22, 23, 24 sampai 29 sampai 30, insyaallah kalau sampai malam 30 hitungannya nanti. Dirahasiakan kapan itu malam Lailatul Qadar. Tadi disebutkan oleh akhirnya Ustaz Al-Mukarram Ustaz Bizi, seperti malam 1000 bulan beramal selama 83 tahun. Belum tentu umur kita bisa sampai 83 tahun, tapi kemuliaan umat Nabi Muhammad meskipun usianya standar usianya itu 63 tahun sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW, namun diberi keistimewaan satu malam yang bisa beramal pahalanya dilipat gandakan seperti beramal 83 tahun. Maka para ulama mengatakan kapan mulainya, yaitu dimulai dari malam 21. Kalau sekarang masih malam 19, besok masih 20, insyaallah dari siangnya 20 sudah mulai siap-siap 20 malam 21. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ba'da al-fajr ila mu'takafi. Rasulullah keluar setelah sholat fajar memilih tempat untuk beriktikaf. Makanya maksudnya beriktikaf itu istiqomah dengan satu tempat. Jangan ya dari sini pindah ke sana, nanti sejam lagi pindah ke yang lain. Ya, kalau bisa di satu tempat itu saja, dipilih satu tempat untuk jadikan tempat iktikaf khusus. Nah, kalau kita ingin beriktikaf, dalam mazhab kita beriktikaf itu tidak ditentukan batas minimal waktunya. Yang penting berdiam di dalam masjid dengan niat beriktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Kalau orang mau niat iktikaf begitu, saya berniat beriktikaf di dalam masjid ini selama saya di dalam masjid ini lillahi ta'ala, maka itu sudah dianggap beriktikaf. Kalau datang ke masjid tidak niat iktikaf, menggambar nilai ibadah iktikaf. Yang membedakan antara ibadah dengan adat, kata para ulama, adalah niat. Ya. Kalau kita niatnya wudu, kita basuh muka, kita basuh tangan, kita usap rambut, kepala, kita basuh kaki, maka dapat pahala wudu. Tapi kalau orangnya basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, basuh kaki, tapi tidak niat wudu, maka tidak jadi wudu. Maka yang membedakan antara ibadah dengan adat itu adalah niat. Dan niat itu yang membedakan. Maka kalau kita masuk masjid dengan niat beriktikaf, insyaallah diberi pahala iktikaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal ada niatnya di awal. Salat ya, baca doa dulu saat masuk masjid, Rabbi firli waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian setelah itu salat 2 rakaat tahiyatul masjid atau salat yang lain. Dan ketika awal masuk masjid, maka itu sudah dianggap sebagai salat tahiyatul masjid. Nah, ini adalah adab untuk masuk masjid kemudian beriktikaf dan niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid madumtu fihi. Sebagian ulama mengatakan bahasanya iktikaf itu ada batas minimalnya. Minimalnya adalah sepanjang siang dari subuh sampai maghrib, atau sepanjang malam dari maghrib sampai fajar. Ya, tapi kalau mazhab kita Imam Syafi'i, berapapun yang penting saat masuk masjid dia niat iktikaf. Ya, berapa lama kemudian tidak ya, lama kemudian setelah itu dia keluar lagi, maka itu sudah bernilai iktikaf, asal apa tadi ada niat beriktikaf. Selain beriktikaf, ya, tentunya banyak ibadah yang bisa kita
lakukan pada saat beriktikaf, seperti memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak doa. Siapa tahu pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yang mana orang yang berdoa di malam tersebut maka diharapkan diijabah dan dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha minta diajari oleh Rasulullah, apa doa yang bisa saya baca kalau saya melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ini di antara doa yang diriwayatkan dari Rasulullah, diajarkan langsung pada Sayyidah Aisyah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Diperbanyak doa di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwasanya doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itu kita sering-sering baca itu. Semuanya pasti sudah hafal. Ini doa paling gampang, sampai disebut para ulama ini doa namanya doa sapu jagat. Nah, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan minta kepada Allah agar dijauhkan dari siksaan neraka. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk perbanyak baca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itu Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan bahwasanya ma'ra'aitu Rasulullah qara'a Al-Quran kullahu wa la ahya al-laila kullahu hatta as-subhi illa fil ashr al-awakhir min Ramadan. Ayqadha ahlahu wa syahda mizara. Rasulullah SAW tidak baca Quran semuanya, kemudian menghidupkan malam sepanjang malam sampai subuh dan membangunkan istri-istri beliau serta mengikat, mengencangkan tali sarung beliau, supaya ini adalah kiasan untuk berbanyak ibadah dan meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Kecuali di malam-malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Ini adalah diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara amal ibadah yang bisa kita lakukan juga adalah sebagaimana tadi disampaikan dan dianjurkan bagi kita semuanya adalah it'am wa ta'am. Selain di bulan suci Ramadan ini kita dapat kemuliaan untuk memberi makan, berbuka, bersedekah bagi orang yang berbuka puasa. Juga dulu dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, mereka memberi makan orang-orang yang membutuhkan supaya bisa berbagi, supaya bisa berbagi kebahagiaan, dan bisa motivasi semangat orang untuk beramal. Meskipun itu di malam hari untuk makan sahur. Dulu ceritakan di Syam, para tabi'in mereka melihat sahabat-sahabat Nabi berlomba-lomba untuk memberi makan orang-orang yang berada di masjid, orang yang membutuhkan pada malam-malam hari di bulan Ramadan. Semoga ini bisa kita amalkan, kita bisa isi malam-malam terakhir dari bulan Ramadan nanti dengan amal ibadah yang wajib tentunya, dan amal ibadah yang sunnah bisa kita perbanyak, semakin banyak menjadi bekal pahala bagi kita nanti di akhirat, dan kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dimasukkan dalam daftar orang-orang atau hamba-hamba Allah yang terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum